Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan untuk membaca buku Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kali ini insyaallah kita akan memasuki kaidah yang ke-8. Nah, iqra. Qala Syekh hafizahullah ta'ala al-qa'idatu ats-tsaminah takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa. Kaidah yang ke-8 adalah selektif dalam memilih teman. Selektif dalam memilih teman. Dalam memilih rekan. Karena sejatinya pemilihan teman itulah salah satu faktor yang sangat menentukan kesucian jiwa seseorang. Seandainya dia aslinya baik, kemudian dia berteman dengan teman yang baik, maka inilah nurun ala nur. Apa nurun ala nur? Cahaya di atas cahaya. Tapi kalau dia aslinya baik, kemudian dia berteman dengan teman yang tidak baik, maka ini berpeluang besar untuk memadamkan cahaya yang sudah dimiliki. Dia sudah punya cahaya kebaikan, tapi gara-gara berteman dengan teman yang tidak baik, cahaya yang dia miliki bisa padam. Atau sebaliknya, cahaya yang dia miliki bisa menerangi kegelapan yang dimiliki oleh temannya. Maka disinilah kita perlu memiliki fikih, perlu memiliki pertimbangan yang matang. Akankah kita mempengaruhi atau dipengaruhi? Akankah kita mewarnai atau diwarnai? Dari mana kita bisa mengukur itu? Pertama tentunya itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dilihat dari kekuatan kita. Apakah kita lebih kuat dari orang yang kita dekati atau dia lebih kuat dari kita? Lebih kuat apanya? Imannya. Ya. Lebih kuat ilmunya. Lebih kuat karakternya. Dan ketika kita mengukur itu bukan berarti kita merasa lebih dari dia segalanya, bukan. Akan tapi kita bisa mengukur, saya ngajinya berapa tahun, dia ngajinya berapa tahun. Saya ngajinya kitab apa saja, dia ngajinya kitab apa saja, atau bahkan dia belum ngaji sama sekali. Kemudian saya punya karakter, gampang terpengaruh atau tidak gampang terpengaruh. Itu semuanya menunjukkan bahwa memilih teman itu sesuatu yang sangat urgen. Tapi bukan berarti ketika kita memilih teman yang baik, lantas kita tinggalkan orang-orang yang tidak baik. Dengan alasan, saya pengen memilih teman yang baik. Jadi harus berada di tengah-tengah. Makanya kemarin kita sering bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berada di pertengahan. Dalam masalah teman ini, kita bukan termasuk orang yang menutup diri sama sekali, eksklusif total, juga bukan termasuk orang yang inklusif total. Apa inklusif? Ya kebalikannya, eksklusif. Ya. Inklusif total itu maksudnya terbuka sebuka-bukanya. Sama siapa saja oke. Enggak. Tapi juga bukan termasuk eksklusif total. Menutup diri semaksimal mungkin, tidak. Dari mana kita lihat? Dari Nabi SAW. Nabi SAW, apakah beliau menutup total atau membuka total? Yang mana Nabi SAW? Menutup total atau membuka total? Tidak dua-duanya. Menutup total tidak, membuka tidak. Ada saatnya membuka, ada saatnya menutup. Keran itu ada saatnya dibuka, ada saatnya ditutup.
Dibuka manakala butuh untuk dibuka, ditutup manakala butuh untuk ditutup. Berteman dengan orang yang tidak baik manakala dibutuhkan untuk berteman dengan mereka, untuk mendaya mereka, dan kita tutup manakala kita mengkhawatirkan kita akan terpengaruh dengan ekses negatif dari pergaulan tersebut. Maka Nabi SAW membaur, akan tetapi beliau tidak melebur. Membaur tanpa melebur. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Kalau melebur berarti ikut semuanya sudah. Bid'ahnya ikut, syiriknya ikut, maksanya ikut. Itu namanya melebur. Membaur tidak. Membaur itu berinteraksi untuk mewarnai. Berinteraksi untuk mewarnai buat siapa? Buat semua orang? Tidak. Untuk mereka yang punya kemampuan buat mewarnai. Oh, ini baru ngaji sekali sudah pengen mewarnai. Dirinya sendiri belum jelas warnanya apa. Mewarnai orang lain gimana? Ente sendiri warnanya apa dulu? Ya. Baru bisa mewarnai orang lain. Qala ta'ala واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال سعدي رحمه الله تعالى في التفسير الآية فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Ini ayat yang memerintahkan kita untuk berteman dengan teman yang baik. Tapi anehnya perintah itu diawali dengan kata-kata wasbir. Apa wasbir? Bersabarlah. Berarti kalau pengen berteman dengan teman yang baik, modalnya harus sabar. Apa enggak kebalik, Ustaz? Kalau berteman dengan teman yang tidak baik itu yang harus sabar. Kenapa? Kalau berteman dengan teman yang baik kok malah harus sabar. Kenapa? Karena dia akan selalu mengingatkan kita. Jelalatan dikit, jelalatan. Kalau teman yang tidak baik bagaimana? Ndi. Makanya berteman dengan teman yang baik itu butuh apa? Kesabaran. Kita lagi tidur, waktunya sholat kita dibangunin. Kalau teman yang tidak baik, tidur sekalian bareng. Ya. Jadi berteman dengan teman yang baik itu membutuhkan kesabaran. Tapi kesabaran itu akan berbuah manis. As-sabru kas-sabiri murrun fi madhaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti broto wali. Gak tahu broto wali, kayaknya di orang Arab gak ada mungkin. Saya cari padanannya saja. Sabar itu seperti broto wali. Rasanya pahit. Tapi buahnya lebih manis daripada madu. Efeknya lebih manis daripada madu. Jamu itu kan pahit. Tapi ketika sudah diminum, di tubuh terasa nikmat dan sehat. Ini dalil dari Al-Quran yang mengajarkan kepada kita supaya kita memilih teman yang baik. Dalil dari hadis. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى قوله المرء على دين خليله معناه لا تخلل إلا من رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه
ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرأة لا تخادن إلا لا يخادن إلا من يعجبه. Ya, ini hadis Nabi SAW. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, ar-rajulu ala dini khalilihi. Orang itu tergantung bagaimana agama temannya. Perilakunya tergantung bagaimana perilaku temannya. Dan khalil di sini bukan sekedar teman, tapi teman yang sangat akrab. Makanya khalil yang berhak untuk menggunakan label Khalilullah itu cuma 2 orang. Siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya. Memang sering diterjemahkan Khalil itu kekasih. Ya. Tapi yang namanya kasih atau cinta di dalam bahasa Arab itu levelnya macam-macam. Ada mahabbah, ada khullah, ya. Ada ishq, macam-macam. Mungkin kalau bahasa kita ya cinta, cinta banget, super cinta gitu. Cuma ditambahi super banget gitu aja kalau bahasa kita. Nah, Khalil itu bukan sekedar teman, tapi teman akrab yang sangat dicintai. Makanya hadis ini tidak bisa dijadikan argumen untuk menghalangi kita dari mendakwahi ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah kita jadikan sebagai objek dakwah, bukan sebagai kekasih akrab, bukan. Ngapain kita menjadikan ahlul bid'ah sebagai objek, sebagai kekasih akrab? Ngapain? Kita jadikan mereka sebagai objek dakwah. Nah, hadis ini kata Imam Al-Khattabi, la tukhalil illa man radhita dinahu wa amanatahu. Kalau kamu pengen menjadikan orang sebagai kekasihmu, sebagai teman akrabmu, maka pilihlah orang-orang yang engkau yakini agamanya baik, amanahnya baik. Kalau mau berbisnis, bisnislah dengan orang yang seperti itu. Kalau mau menikah, menikahlah dengan orang yang seperti itu. Kalau akan besanan, besanan dengan orang yang seperti itu. Kalau ingin cari teman yang akrab, carilah teman yang memiliki karakter seperti itu. Kenapa? Kata beliau, wala tugharrir bidinika. Jangan sekali-kali kamu berspekulasi untuk mengorbankan agamamu. Bagaimana spekulasinya? Dengan memilih teman yang tidak baik. Kita dekat-dekat dengan orang, akhirnya kita terpengaruhi dengan karakter buruknya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Mas'ud, "I'tabirun nas bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu." Kalau kamu pengen melihat seseorang, lihatlah siapa temannya, siapa panutannya, siapa idolanya. Karena tidak mungkin seorang itu mengidolakan kecuali seseorang yang dia takjubi. Jadi untuk menilai seseorang, salah satu faktornya, bukan satu-satunya faktor, adalah dengan melihat siapa temannya, siapa idolanya. Karena biasanya dia akan mencocokkan perilakunya dengan perilaku idolanya. Dia akan berusaha nyontoh perilakunya seperti perilaku idolanya. Itu sudah hampir bisa dipastikan seperti itu. Cuman itu bukan satu-satunya faktor. Banyak faktor yang lain. Jadi menilai seseorang itu salah satu faktor caranya adalah dengan ini. Melihat siapa panutannya, siapa temannya. Dan masih ada faktor-faktor yang lain.
dikorek bagaimana pemahamannya, pemikirannya. Bisa saja dia tidak tahu kalau ini orang menyimpang. Dia pikir oh ini orangnya baik. Bisa saja. Dalam keadaan dia tidak tahu yang diidolakan itu tidak baik, sangat mungkin. Ya. Makanya disitulah perlu yang namanya diskusi, perlu yang namanya menggali pemikiran orang yang akan kita nilai, ya, yang akan kita vonis, ya, kalau memang dibutuhkan untuk menjatuhkan vonis tersebut. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu jalis as-salih was-su'i ka hamil al-miski wa nafikh al-kir. Fa hamil al-miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikh al-kir imma أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة." قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس، لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم، والحظ على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن الهدى والأخلاق الحميدة. فعلى العبد تخير الجلساء الذين يعينونه على الخير، فإنهم من أعظم أسباب تزكية النفس وصلاحها، وأن يحذر خلطاء الشر وجلساء الفساد، فإنهم أخطر عليه من الجرب. Di sini beliau tutup dengan ungkapan fa innahum akhtaru alaihi minal jarab. Jarab itu penyakit kulit yang menular. Apa? Gudik. Apa? Gudik. Jadi teman yang tidak baik itu lebih parah daripada gudik. Ya. Apa ya? Eksim ya, apa namanya? Eksim. Bahasa kerennya apa sih? Gudik kayaknya enggak keren banget gitu. Apa? Scabies. Ya. Kan majan keren gitu. Scabies. Nabi SAW mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti pandai besi. Nabi di dalam hadis ini bukan sedang menjelaskan hukum jualan minyak wangi dengan hukum menjadi pandai besi. Bukan. Jangan sampai nanti dipahami habis ini kita lepas seluruh pekerjaan kita terus dodolan minyak wangi, atau yang sudah terlanjur jadi tukang las kemudian dia tinggalkan. Bukan, ini bukan sedang menjelaskan hukum. Hukum menjadi pekerjaan, hukum menggeluti pekerjaan yang disampaikan. Cuman ingin menggambarkan eksesnya, efeknya. Apa efeknya kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi? Tadi sudah disampaikan. Ya. Syukur-syukur dikasih. Ya, dapat gratisan. Ya. Kalau tidak ya beli tapi dengan harga spesial. Ya, kalau tidak ya ketularan wanginya. Intinya berteman dengan penjual minyak wangi itu tidak ada ruginya. Kira-kira seperti itu. Pasti untung. Tergantung untungnya besar apa kecil atau sedang. Begitulah berteman dengan teman yang baik. Teman yang baik itu pasti menguntungkan. Maka tazkiyatun nafs, salah satu caranya adalah dengan memilih teman yang baik. Yang mengajak kita untuk ngaji, mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk berzikir, mengingatkan kita saat berbuat maksiat, itu teman yang baik. Sebaliknya, teman yang tidak baik, itu diumpamakan seperti apa tadi? Pandai besi. Orang yang dekat-dekat sama pandai besi, paling parahnya efeknya bajunya akan kebakar. Karena terkena cipratan apinya. Atau minimal, baju kita akan bau asap, bau sangit. Begitulah berteman dengan teman yang tidak baik. Maka tazkiyatun nafs, orang yang mensucikan jiwanya, dia harus memilih teman. Menghindari teman yang tidak baik. Saat ini
ketika kita sudah rajin sholat 5 waktu, kemudian kita akrab dengan orang yang jarang sholat, bisa kalau kita tidak punya misi, ya, kecuali misi untuk apa tadi? Mendakwai. Kita tidak punya misi, sekedar kita dekat-dekat saja, maka akan terpengaruh. Minimal kita tidak tepat waktu lagi. Awalnya tepat waktu, azan langsung berangkat. Kemudian karena duduk-duduk sama orang yang tidak pernah sholat, akhirnya dia, oh ngapa sih? Bukan nabi azan, urung apa? Urung koma, bela-bela. Ngobrol di situ lagi asyik, tanggung. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma ngelihat orang main kartu aja di situ. Nanti lama-lama menong bae jajal ngapa sih, kayak ngapa rasane. Akhirnya ikut lama-lama terus. Maka pensucian jiwa, salah satu kaidahnya adalah kita harus selektif memilih teman. Ya. Kita berpindah ke kaidah ke-9. Al-qa'idatu at-tasi'ah, al-hadharu min al-'ujbi wal-ightirari bin nafs. Al-hadharu min al-'ujbi wal-ightirari bin nafs. Kaidah yang ke-9 adalah waspada dari penyakit ujub. Penyakit apa namanya? Ujub. Ujub itu apa toh? Takjub dengan diri sendiri. Bangga, kagum dengan prestasi amal soleh yang sudah kita kerjakan. Itu bahaya. Dan ini bisa merusak upaya kita untuk mensucikan jiwa. Dan beratnya perasaan ujub ini biasanya menjangkiti orang yang rajin ibadah atau orang yang malas ibadah? Rajin ibadah. Kenapa? Malas ibadah apa yang mau dibanggakan? Orang sholat kok bangga? Disitulah beratnya. Ujiannya di situ. Makanya ketika antum malas ibadah, lantas antum semangat ibadah, itu PR-nya belum selesai. Jadi jangan dikira, wah sudah sampai. Belum. Ketika dahulu nggak pernah ngaji, sekarang rajin ngaji, itu bukan berarti sudah selesai. Perjalanan kita belum, masih panjang perjalanan kita. Karena kita punya musuh yang tidak pernah sedetik pun berusaha untuk melalaikan kita, mengabaikan kita, yaitu syaitan dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka salah satu tipu dayanya iblis, setelah kita dibikin semangat beribadah, dan dia tidak ingin kita mendapatkan pahala maksimal dari ibadah yang kita lakukan, maka dia berusaha untuk ngutik-ngutik niat kita. Kita dibikin takjub dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Hebat ya, yang lain lagi pada ngode nyong ngaji. Hebat ya, yang lainnya. Hebat ya saya, yang lainnya pada tidur, saya sholat tahajud. Hebat ya, yang lainnya pada ngobrol, saya zikir. Hati-hati. Apa dalilnya tidak boleh ujub dengan diri sendiri? Naam. Kama qala ta'ala, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فنهى الله عز وجل عن مدح النفس بما يدل على زكاتها وصلاحها لأن التقوى محلها القلب والله عز وجل هو أعلم بمن حصلت منه التقوى ولأن هذا المدح للنفس سبب للدخول العجب عليها وسبب للرياء الذي هو محبط للأعمال. Dalilnya ini, فلا تزكوا anfusakum. Kalau kita terjemahkan, jangan kalian melakukan tazkiyatun nafs. Kan aneh ya. Padahal sebelumnya qad aflaha man zakka. Telah beruntung orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Kok sekarang malah jangan melakukan tazkiyatun nafs? Ini dua ayat yang berbeda konteksnya. Kalau di sana
Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang melakukan tazkiyatun nafs adalah dengan melakukan hal-hal yang disyariatkan Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Takhliyah dan apa tadi? Tahliyah. Membersihkan diri dari dosa, menghiasi diri dengan amal saleh. Itu yang di sana, yang beruntung. Kalau di sini, fala tuzakku anfusakum, jangan anggap diri kalian suci. Itu maksudnya. Jangan mengklaim diri kalian itu sudah suci. Kenapa demikian? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena yang lebih tahu siapa yang bertakwa adalah Allah. Kenapa yang lebih tahu Allah? Karena takwa itu tempatnya di dalam hati. Belum tentu orang yang berpeci dan berbaju koko hatinya lebih bersih daripada orang yang pakai kaos oblong. Belum tentu. Dan jangan difahami dari ini kita nggak perlu pakai baju koko. Lagi pula baju koko itu ya seperti baju kemeja sama saja. Jadi jangan dipikir kalau sudah pakai baju koko lebih islami dari yang pakai kemeja. Belum tentu. Anak saya ingat sekali. Pernah ada seorang mahasiswa di Madinah dan saat itu anak hadir. Bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang hukum memakai jubah yang kerahnya bukan seperti ini. Kerahnya seperti baju kemeja. Baju kemeja yang apa? Ada lipatannya. Jadi di Saudi itu ada baju jubah itu ada dua jenis. Ada yang kerahnya seperti ini, koko. Ada yang kerahnya kayak kemeja itu, lancip gitu. Orang ini mungkin saking jangan-jangan haram, tasyabuh gitu. Tanya saya Ustaz, kata belum nggak ada masalah, nggak ada, nggak ngefek. Jadi nggak ada salahnya antum ngisi pakai baju kemeja, nggak harus pakai baju koko. Kebetulan aja Anda pakai baju koko. Kenapa kita sampai ke baju koko? Hah? Oh, jangan merasa kalau sudah pakai baju koko berarti kita lebih suci daripada yang lain. Belum tentu. Karena kesucian jiwa itu bukan dilihat dari baju koko atau baju kemeja. Tapi kesucian jiwa dilihat dari hati. Makanya Allah katakan huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu isi hati kalian. Allah lebih tahu ketakwaan kalian. Maka jangan kalian mengklaim diri kalian sudah suci. Walaupun kita sudah berusaha mensucikan jiwa. Ya. Walaupun kita sudah berusaha mensucikan jiwa. Kita nggak boleh mengklaim diri kita suci. Ini pertanyaan kok diam aja. Iya. Kenapa? Ini jawabannya habis ini. Walaupun kita sudah berusaha untuk mensucikan jiwa kita. Kita tetap tidak boleh menganggap diri kita suci. Kenapa? Padahal secara logika, orang sudah berusaha mensucikan. Sah-sah saja atau dia menganggap dirinya suci. Wong dia sudah berusaha kok. Kenapa tidak boleh? Ini jawabannya. Wal mu'min. Wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihat واجتناب المحرمات فإنه لا يزال مقصرا وظالما لنفسه وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فكيف شأن بمن هو دونه. Jawabannya sekarang. Karena semaksimal apapun usaha kita untuk mensucikan jiwa kita, pasti usaha kita di sana sini banyak kekurangannya. Saya sering sampaikan,
dalam beberapa momen. Berapa kali sih kita khusyuk dalam sholat kita dari takbiratul ihram sampai salam? Total khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Berapa kali? Berapa kali? 10 kali? Oh, kurang banyak. 20 kali? Oh, salah. 5 kali. Sekali mungkin kita belum pernah. Padahal kita sudah sholat berapa kali? Itu sudah bisa menggambarkan seperti apa sih kesempurnaan kita dalam upaya mentazkiyah nafsi kita. Dalam upaya mensucikan jiwa kita. Jadi kita ini banyak kekurangannya. Terus, apa yang mau disombongkan? Dan kita pantas malu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Manusia paling mulia di muka bumi. Setelah para nabi dan rasul. Jadi setelah para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia di muka bumi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, dengarkan baik-baik. Ketika dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Nabi SAW diajari doa. Wahai Rasul, ajari aku doa yang bisa aku baca di dalam salatku. Subhanallah. Ternyata doa yang diajarkan apa? Qul Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Abu Bakar, dalam salat-salatmu berdoalah kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Siapa yang disuruh? Abu Bakar. Apa kezaliman di situ? Dosa. Jadi Abu Bakar disuruh mengaku di hadapan Allah bahwa dosa-dosa beliau banyak. Kalau Abu Bakar saja disuruh ngaku seperti itu di hadapan Allah, bagaimana saya dan Anda? Bagaimana ana dan antum? Bagaimana para pendengar, para pemirsa sekalian? Yang seujung kukunya tidak ada keimanan kita dibandingkan Abu Bakar. Pengorbanan kita buat Islam tidak ada seujung kukunya pengorbanan Abu Bakar. Upaya kita untuk meninggalkan maksiat tidak ada seujung kukunya Abu Bakar untuk meninggalkan maksiat. Kalau seandainya Abu Bakar disuruh seperti ini oleh Nabi SAW, apakah pantas seperti ana dan antum merasa suci? Sangat tidak pantas sekali. Kemudian dilanjutkan doanya, wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika. Ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sayangi aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa'indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم وقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله تعالى أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنا ثم تلا الحسن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Ini adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau merasa heran atau merasa belum memahami ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Bagaimana mungkin ada orang rajin bersedekah tapi di dalam hatinya diliputi dengan perasaan khawatir? Wong sudah banyak sedekah kok khawatir? Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang dimaksud di dalam ayat tadi? Rajin sedekah kok masih takut-takut, masih khawatir-khawatir, masih cemas.
Siapa mereka itu? Apa mereka punya dosa-dosa seperti zina, minum khamar, mencuri? Rajin sedekah tapi dari hasil curian. Robin Hood. Apakah orang ini adalah orang-orang yang rajin bersedekah, tapi karena dia banyak mencuri, dia banyak minum keras, minuman keras, dia kemudian melakukan dosa-dosa yang lain? Ternyata kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq. Bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka alladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Ternyata orang-orang yang ada harap-harap cemas di dalam hatinya adalah orang yang rajin sholat, orang rajin puasa, orang rajin sedekah. Kenapa mereka ada perasaan cemas? Karena mereka merasa khawatir jangan-jangan amal soleh mereka tidak diterima oleh Allah. Apakah itu membuat seorang menjadi paranoid? Apa paranoid? Selalu dihantui dengan ketakutan? Bukan. Perasaan cemas mereka, jangan-jangan amalan saya ditolak, bukan membuat mereka menjadi putus asa. Bukan. Tapi membuat mereka selalu terpacu untuk meningkatkan kualitas amalnya. Itu. Jadi bukan sekedar cemas saja. Wah, jangan-jangan sholat saya nggak diterima. Ya wislah. Mendingan rosah sholat baik. Bukan seperti itu. Tidak. Tapi, wah jangan-jangan sholat saya nggak diterima. Apa ya yang belum sempurna? Itu maksudnya. Jadi efek dari perasaan cemas itu apa? Jadi bukan sekedar cemas saja, bukan. Tapi perasaan cemas yang mendorong untuk meningkatkan kualitas amal. Oh, saya mungkin belum sempurna rukuknya, belum sempurna sujudnya, belum sempurna ikhlasnya dalam bersedekah. Jangan-jangan ditolak, saya akan tingkatkan. Sehingga orang yang beriman, kualitas ibadahnya terus naik. Karena dia selalu mengkhawatirkan amal saya yang kemarin diterima atau tidak. Saya harus maksimal memperbaikinya. Saking dominannya perasaan cemas ini sampai Abdullah ibnu Abi Mulaikah, beliau bercerita, aku telah bertemu dengan 30, lebih dari 30 sahabat Rasul. Mereka semuanya mengkhawatirkan jangan-jangan termasuk kaum munafikin, terjangkiti penyakit munafik, penyakit nifak. Ini bukan karena mereka munafik, bukan. Ini karena kejernihan, kebersihan hati mereka. Sehingga dosa yang kecil mereka khawatirkan. Tidak seperti kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini dinukilkan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang yang beriman itu banyak amal, ada rasa cemas. Itu orang yang beriman. Kalau orang munafik apa? Jama'a isa'atan wa amna. Kalau orang munafik banyak melakukan perbuatan dosa, merasa aman. Merasa aman itu maksudnya gimana? Ya Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Penyayang. Ya ora apa-apa dosa, nanti kan diampuni sama Allah. Yang penting sudah tauhid. Utang ya rosah dibayar. Katanya orang tauhid itu bakalan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini bahaya yang seperti ini. Ini ciri-cirinya orang munafik. Banyak melakukan dosa merasa aman. Kalau orang yang beriman sebaliknya, banyak beramal soleh merasa cemas. Maka coba masing-masing dari kita ngecek, kita ini memadukan yang mana. Kalau memadukan antara yang terakhir ini, banyak dosa merasa aman, itu berarti cirinya orang munafik. Tapi kalau kita banyak amal soleh, ada perasaan cemas, itu cirinya orang yang beriman. Kaidah yang terakhir.
Al-qa'idatul 'ashirah ma'rifatun nafs. Ma'rifatun nafs. Apa ma'rifah? Mengenal, memahami jiwa. Jadi kaidah yang ke-10 yang terakhir, kita harus mengerti karakter jiwa, sifat jiwa kita seperti apa. Supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi dengan jiwa kita dengan baik. Pentingnya mengenal itu supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. Karena kalau misalnya kita tidak kenal, kita bisa salah di dalam berinteraksi. Salah di dalam menyikapi. Wa mimma yatahattamu fi bab tazkiyati an-nafs ma'rifatu haqiqati hadhihi an-nafs wa ma'rifatu sifatiha liyashula al-i'tina'u biha wa ri'ayatuha wa mudawatuha min al-afati allati tadra'u 'alayha. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في كتابه الكريم بثلاث صفات مشهورة معلومة وهذه الصفات راجعة إلى أحوال النفوس. Jiwa manusia ada 3. Ada berapa? Ada 3. Kita akan baca satu persatu. Nanti kita akan lihat kita ini termasuk yang mana dari 3 ini. An-nafsul mutmainnah wa hiya allati tuma'annat بالإيمان وذكر الله تعالى وعبادته وحسن الإقبال كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Yang pertama adalah jiwa mutmainnah. Apa mutmainnah? Tenang. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tentram. Maksudnya bagaimana? Jiwa yang merasa tentram dengan keimanan kepada Allah. Jiwa yang senangnya taat dan patuh kepada Allah. Jiwa yang gemar untuk berzikir, membaca Al-Quran, beramal saleh. Ini jenis yang pertama, namanya apa? An-nafsul mutmainnah. Yang kedua, An-nafsul lawwamah wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata' aw taqsirihi fil wajib aw tafritihi fit ta'ah kama qala ta'ala fi suratil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Jiwa yang sering menyalahkan. Jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela orang yang di dalamnya ada jiwa tersebut. Kenapa dicela sama jiwanya? Karena selalu berbuat maksiat. Sehingga jiwanya nggak terima. Jadi jiwa manusia itu ketika orang manusia ini berbuat maksiat, jiwanya ini merasa tersiksa. Maka dia protes. Itu nafsul lawwamah. Dia marah kepada manusia, kepada kita. Kenapa saya disiksa terus dengan perbuatan maksiat? Saya nggak enak, saya nggak suka, saya nggak betah, saya nggak nyaman. Itu nafsu lawwamah. Selalu menyalahkan manusia. Kenapa kamu kotori saya dengan maksiat, dengan dosa? Dia protes kepada manusia. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. النفس الأمارة بالسوء وهي التي تحث صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام وتقوده إلى مواطن المنكرات ومواضع الرذيلة وتدفعه إلى فعل القبائح والرذائل كما جاء في سورة يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang sering menyalahkan manusia. Yang ketiga adalah an-nafsul ammaratu bis-su', jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan. Kalau tadi manusia melakukan kejahatan, jiwa yang kedua protes.
Kalau yang ketiga, nafsul ammaratu bisu, bukan protes, tapi malah memprovokasi. Ayo, ada cewek cakep. Eman-eman. Ini ada rokok gratisan. Eman-eman. Mumpung ada yang nawari. Selalu ngajak kepada keburukan. Nah sekarang kira-kira jiwa kita yang mana? Yang pertama apa yang kedua atau yang ketiga? Hah? Yang ketiga. Bisa enggak Ustadz? Kadang-kadang pertama, kadang-kadang kedua, kadang-kadang ketiga. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Karena memang kata para ulama, tiga-tiga inilah kondisi. Kondisi dari satu manusia. Yang hari ini bisa A, bisa B, bisa C. Bahkan dalam 1 jam, bisa seperempat jam kayak gini, seperempat jam kayak gini, seperempat jam kayak gini. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتتغير بحسب الواردات التي ترد على النفس فقد تجتمع هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب حال النفس. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi 3 ini adalah kondisi. Bisa suatu saat dia nyuruh untuk sholat. Tapi begitu sholat, jadi sholatnya suwe temen, esok aja baleni. Itu berarti kan sudah berubah. Sudah berubah. Awalnya ngajak sholat, kemudian jiwa ini protes. Wajah banget suratannya, kapok. Akhirnya ngajak masuk kepada level yang ketiga. An-nafsul ammaratu bis, sudah enggak usah sholat. Kadang-kadang nyuruh untuk ngaji. Ayo ngaji. Begitu sampai pengajian, loh jadi enggak apa-apa haram. Wis ngesuk ora sama angkat bae. Padahal tadi jiwa yang sama itu ngajak untuk ngaji. Tapi begitu lihat apa haram, karena terprovokasi oleh nafsu tadi. Akhirnya berbalik. Apakah yang sudah berbalik ini bisa disuruh kembali lagi? Bisa. Itulah yang namanya perubahan ahwal. Gonta-ganti, bolak-balik. Tergantung situasi dan kondisi dan tergantung bagaimana kesabaran kita untuk menarik, mengulur. Tergantung kesabaran kita untuk membimbing nafsu ini. Untuk membimbing jiwa ini. Ya wajarlah yang namanya usaha itu kadang gagal, kadang berhasil. Anak kecil ketika latihan berjalan itu kadang-kadang jatuh. Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika jatuh terus bunuh diri. Alhamdulillah kita belum pernah menemukan ada bayi latihan jalan jatuh terus kendat. Alhamdulillah kita nggak pernah ketemu. Makanya jangan putus asa. Masa kita kalah sama bayi? Bayi saja nggak pernah putus asa kok. Walaupun dia jatuh, benjol, berdarah. Coba perjuangan bayi sampai bisa jalan kan Masya Allah. Jadi jangan kalah semangat dengan siapa? Bayi. Nah kemudian setelah ini Syekh akan membawakan 2 permisalan ya tentang jiwa manusia. Yang satu dinukil dari perkataan Imam Al-Ajurri rahimahullah dan yang kedua dinukil dari perkataan Imam Ibnul Qayyim. Kita akan baca 2 permisalan ini tentang jiwa manusia. Kita akan baca sampai selesai. Permisalan pertama nanti saya akan jelaskan inti sarinya saja. Permisalan yang kedua juga sama. Kita akan baca sampai selesai. Nanti kita akan jelaskan inti sarinya. Maksudnya apa permisalan itu? Karena kalau kita terjemahkan satu persatu waktunya tidak cukup. وقد ضرب أهل العلم لهذه النفس أمثلة تبين حالها مع الإنسان ليسهل تصورها على المسلم فيجتهد بعد ذلك في إصلاحها وتزكيتها
وأقتصر هنا على المثالين لإمامين جليلين. المثال الأول ضربه الإمام الآجوري رحمه الله تعالى في كتاب أدب النفوس، فقال: وأنا أمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله. اعلم أن النفس مثلها كمثل مهر الحسن من الخيل، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه، فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به، فيصلح للطلب والهرب، ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به، علم أن هذا قول صحيح، فدفعه إلى رائض فراضه. ثم لا يصلح أن يكون الرائد إلا عالما بالرياضة معه صبر على ما معه من علم الرياضة، فإن كان معه بالرياضة ونصحه انتفع به صاحبه. فإن كان الرائد لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل، أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وإن كان الرائد معه معرفة الرياضة والأدب للخيل، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة، وأحب الترفيه لنفسه، وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر بلا مخبر. وإن كان مالكه هو الرائد له، ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم، حين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب هو ولم يدرك، وهرب فلم يسلم. كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه. ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها، فيقول: لما فرطت، لما قصرت، لقد عاد علي من قلة الصبر كل ما أكره. والله المستعان. اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل، فتفقدوا به تفلحوا وتنجحوا. وهذا المثل الأول يوضح فيه الإمام الآجري رحمه الله تعالى حال النفس البشرية، وأنها كالمهر التي تحتاج إلى رياضة وصبر في ترويضها، وأن يكون على علم بالأمور التي تصلح النفس وتزكيها، وأن الإنسان إذا فرط في هذه المعرفة وفي هذا الترويض فإنه سيندم في نهاية المطاف غاية الندم. Beliau Imam Al-Ajurri mengumpamakan jiwa manusia itu seperti anak kuda bibit unggul. Anak kuda bibit unggul. Orang yang ahli dalam masalah perkudaan, ketika melihat anak kuda ini bibit unggul, dia kan tahu ini bibit apa? Bibit unggul. Tapi ahli ini akan memberikan nasihat kepada orang yang punya, pemilik si anak kuda ini. Akan kasih nasihat bagaimana? Ini anak kuda. Kalau dibiarkan begitu saja, nggak pernah dilatih, nggak ada gunanya. Dia akan seperti anak-anak kuda yang biasa. Karena segala sesuatu itu butuh apa? Butuh latihan. Seandainya pemilik anak kuda itu menerima nasihat si ahli, ya saya akan cari pelatih. Saat dia mencari pelatih, apakah cukup hanya sekedar memilih pelatih yang ahli saja? Cukup atau tidak? Cukup atau tidak?
Tidak. Berarti harus nyari apa? Pelatih yang ahli dan tekun. Karena ada pelatih yang ahli tapi tidak tekun. Sing penting oleh duit. Maka harus mencari pelatih yang ahli dan tekun. Tugasnya pelatih ini apa? Melatih dan tekun untuk melatih. Kalau seandainya Anda ketemu dengan pelatih kuda yang ahli dan tekun, kemudian kuda ini terus dilatih sampai menjadi kuda unggulan, maka pemilik kuda ini akan mengambil manfaat dari kudanya secara maksimal. Larinya paling cepat. Tapi kalau misalnya dari awal, enggak lah, yang penting kan sudah rasnya bagus. Enggak perlu dilatih lagi. Akhirnya dibiarkan begitu saja. Begitu lari ternyata paling belakang. Inilah kira-kira perumpamaan jiwa. Manusia itu jiwanya perlu latihan. Dan untuk melatih jiwa manusia itu butuh keahlian dan butuh apa tadi? Ketekunan. Butuh kesabaran. Karena manusia jiwanya itu kadang nyuruh baik, kadang nyuruh jelek. Maka butuh ketekunan, kesabaran untuk membimbing jiwa ini supaya tetap baik. Ketekunan saja enggak cukup. Harus butuh keahlian. Keahlian itulah ilmu agama. Makanya perlu ada kaidah 1, 2, 3, 4. Sekedar belajar kaidah saja enggak cukup kalau kita tidak tekun. Jadi jangan antum pikir kalau sudah tamat asyru qawaid sudah suci jiwanya. Kita harus tekun untuk mempraktekkan kaidah-kaidah ini dalam kehidupan nyata kita. Maka teori dan praktek itu harus berjalan terus. Teori yang benar, praktek yang serius. Teori yang benar tanpa praktek yang serius nggak ada gunanya. Praktek yang serius tanpa teori yang benar juga tidak ada gunanya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sekarang kita sedang belajar teori yang benar. Setelah dapat teori yang benar, nanti kita praktekkan. Dan untuk mempraktekkan teori yang benar, membutuhkan apa tadi? Ketekunan dan kesabaran. Ini perumpamaan yang pertama yang dibikin oleh Imam siapa tadi? Al-Ajurri rahimahullah. Sekarang kita lihat perumpamaan yang kedua yang dibikin oleh Imam Ibnul Qayyim. Al-mithalu tsani, darabahu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala qala النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرك ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين ولا سيما أهل الليل المدلجين فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصاحب اليقين ومصابيح اليقين تتكد بزيت الإخبات وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته وشيطان على كلة ذلك الجبل أي أعلاه يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه فيتفق مشقة الصعوب وقعود ذلك المخوف على كلته وضعف عزيمة السائر ونيته فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به سياح القاطع وتحذيره وتخويفه
فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانة وحينئذ يسهل السير وتزول عنه العوارض الطريق ومشقة عقباتها ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثياب قلب وثبات قلب أحسن الله إليك وثبات قلب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا المثل يبين لنا حال النفس أيضا وأنها تحتاج من صاحبها إلى تعاهد ومعالجة ومداواة فإن لم يجاهدها بالطريق الشرعي ويصبر على ذلك تفلتت منه وضيعته. Ini perumpamaan yang kedua dibikin oleh Imam siapa? Ibnul Qayyim. Jadi jiwa manusia kata beliau seperti jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan itu ada gunung. Di tengah-tengahnya perjalanan melewati jalan, di tengah-tengahnya harus melewati sebuah gunung yang tinggi. Dan tidak ada jalan lain kecuali lewat jalan ini. Jadi nggak bisa nyari jalan alternatif. Itu cuma jalan satu-satunya. Kalau pengen sampai sana ya harus lewat jalan ini. Dan gunung itu di situ itu banyak godaannya dan banyak ujian beratnya. Godaannya pemandangan yang indah, tanaman, bunga-bunga yang warnanya menggiurkan, banyak buah-buahan yang manis-manis. Itu godaannya. Dan ada yang mengerikan godaannya. Ada binatang buas, ada perampok, apalagi mereka yang jalannya malam-malam. Maka banyak orang yang sebelum sampai ke puncak sudah gagal. Dapat mangga, alhamdulillah, suareg Bali. Berhadapan dengan perampok, wah kayaknya berat, kabur. Intinya banyak yang berguguran ketika orang naik ke gunung tersebut. Tapi ada yang berhasil melewati godaan-godaan tadi sehingga sampai hampir ke puncaknya. Tapi ternyata di puncak itu ada syaitan. Tugasnya syaitan itu apa? Untuk nakut-nakuti. Awas bahaya, terlalu tinggi, mbok tiba. Semakin dia mendekati puncak, setan teriakannya semakin keras. Awas, hati-hati, hati-hati. Kamu gak bakalan sampai. Gue ngapa mondok, mangan apa engkau? Anak bojone dipempani apa? Kira-kira seperti itulah. Sudah hampir tamat itu. Sudah hampir apa? Tamat. Ini sudah banyak akhwat yang nunggu. Sudah hampir tamat. Ada yang gugur. Semakin mendekati puncak, maka akan semakin keras teriakan setan agar kita gagal sampai ke puncak. Tapi kalau teriakan-teriakan setan tadi kita abaikan, kita terus berjalan dan berjalan sampai ke puncak, maka teriakan itu akan musnah. Selanjutnya kita tinggal turun sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Perjalanan kita untuk mendidik jiwa itu seperti itu. Orang itu tidak akan menikmati sholat kecuali setelah dia melalui perjuangan untuk memaksa diri
memaksa diri, menundukkan nafsu. Itulah perjalanan yang berat tadi. Tapi kalau kita sudah sampai ke puncaknya, maka kita tinggal menikmati nikmatnya sholat. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan apa? Jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sanah, thumma taladzadztu biha 20 sanatan ukhra. Kata seorang ulama salaf, aku paksa, aku berjuang menundukkan nafsuku supaya mau sholat tahajud 20 tahun. Aku berjuang. Setelah 20 tahun itu, aku bisa menikmati nikmatnya sholat 20 tahun sesudahnya. Aku sih kira-kira berapa tahun Ustaz? Wallahu a'lam. Maka memang untuk mendapatkan kenikmatan itu harus ada pengorbanan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Loh, nggak pernah sakit-sakit kok pengen seneng-seneng. Ya harus sakit-sakit dulu, baru seneng-seneng kemudian. Harus ada perjuangan, baru nanti merasakan rasa manis. Perjalanan kita di awal itu memang berat. Tapi nanti ketika kita sudah sampai puncaknya, maka selanjutnya akan terasa ringan. Insya Allah. Al-Khatimah. Sampai ke penutup. Khatimah. Wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhihi al-qawa'id allati tu'inu al-'abda 'ala tazkiyati nafsihi wa tatahhiriha طهر بجلاء ظهر بجلاء حاجة النفس إلى من المحاسبة ما دامت في دار المهلة والعمل قبل أن يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد أهمل إصلاح نفسه وكانت سبب هلاكه وقد كان السلف الصالح يذكرون الناس ويصونهم بضرورة محاسبة النفس وإصلاحها قبل وفاة الأوان قبل فوات الأوان وحلول المنية ويحسن في ختام هذه الرسالة نقل بعض الوصايا التي جاءت عنهم في هذا الباب وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون. Khatimah. Apa khatimah? Penutup. Beliau ingin menjelaskan bahwa di penutup ini, dalam proses tazkiyatun nafs, itu kan bukan sehari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun. Tapi perjalanan panjang selama kita masih memiliki nafas, selama hayat masih dikandung badan. Dan kita tahu bahwa tabiat manusia itu, imannya kadang naik, kadang turun. Kadang maju, kadang mundur. Maka dibutuhkan yang namanya muhasabah. Apa muhasabah? Sering-sering mengintrospeksi diri. Sering-sering ngecek. Sekarang saya berada di jalan yang benar atau yang salah. Sekarang saya di kiri apa di kanan. Sekarang saya di jalan yang benar apa jalan yang keliru. Itu harus. Jadi jangan sampai kita nyesal nanti ketika sudah masuk ke hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Maka beliau penulis kitab ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, akan menukilkan perkataan-perkataan ulama tentang pentingnya muhasabah. Beliau awali dengan khulafaul arba'ah ar-rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita akan cuplikkan beberapa nukilan-nukilan tersebut. Nah, qala al-Khalifatur Rasyid Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, i'malu ibadallah اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا
ولم تستطيعوا ذلك إلا بالله فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم فالهوى الهوى ثم الوحى ثم النجا فإن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع يعني الموت. وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ini perkataan siapa? Abu Bakar sama siapa? Sama Umar. Jadi Abu Bakar mengingatkan kita bahwa masing-masing dari kita punya ajal. Punya ajal. Maka mumpung ajal itu belum datang, manfaatkan. Maka di sini beliau katakan apa? Falwaha alwaha. Alwaha itu asri', bersegeralah. Gak usah mundur-mundur. Jadi kalau mau tobat, tobat. Gak usah nunggu. Mau belajar, belajar. Mau sedekah, sedekah. Ada niat langsung eksekusi. Jangan nanti-nanti. Karena biasanya kalau nanti-nanti gak jadi. Ya, mau sedekah, punya duit 100 ribu. Mau sedekah 10 ribu, nantilah nunggu kalau duitnya sudah 1 juta. Sudah 1 juta, pengen sedekah 100 ribu. Nunggulah nanti kalau duitnya sudah 100 juta. Pengen sedekah 1 juta. Sudah kumpul, pengen nunggu 1 miliar, sedekah 100 juta. Begitu 1 miliar, 100 juta, jadi gede temen. Rasida. Alwaha, alwaha. Bersegeralah. Perbaiki diri. Ini nasihatnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Berikutnya siapa? Umar ibn Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri sebelum kamu dihisab. Jadi sekarang kita cek diri kita sebelum nanti Allah yang ngecek. Karena ini yang akan meringankan insyaallah beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang amal kalian sebelum nanti ditimbang sama Allah. Sekarang ini waktunya kita nimbang-nimbang. Sehari saya belajar berapa jam? Sehari saya bekerja berapa jam? Timbang. Cocok atau tidak? Balance atau tidak? Imbang atau tidak? Hari ini dosa saya berapa, amal soleh saya berapa. Coba dicek, seimbang atau tidak. Nanti ini yang bermanfaat. Kalau nanti sudah dihitung sama Allah, ditimbang, sudah selesai. Nggak ada kesempatan untuk nambah. Amal soleh, tidak ada kesempatan untuk mengurangi dosa, tidak ada. Nasihat dari siapa? Umar ibn al-Khattab. ويقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن آدم اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك مذ أنت في الدنيا وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل فإنه لا يغفل عنك واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك ولا بد من لقاء الله عز وجل فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. Beliau khalifah yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan, mengingatkan kita bahwa kematian tidak akan pernah melupakan kita. Walaupun kita melupakan kematian. Kematian tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita meninggalkan kematian. Dan kalau kita tidak siap-siap, tidak akan ada yang menyiapkan kita. Jadi jangan dipikir nanti kita andalkan saja lah. Kutulis ditulungin ng ustadz lagi bingung. Jadi jangan kita mengandalkan orang lain. Ini kita masing-masing, nafsi-nafsi. Masing-masing dari kita nanti pada hari kiamat akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sendiri-sendiri, amalnya sendiri-sendiri, perilakunya sendiri-sendiri. Ya. Maka mumpung masih ada kesempatan, jangan diabaikan. Beliau mengumpamakan kematian itu kayak lewat. Ada malaikat maut mencari siapa yang hari ini bakalan mati. Lewat di depan rumah kita. Oke, urung jatah. Lewat lagi.
Setiap hari seperti itu. Dan suatu saat malaikat maut itu akan berhenti di depan pintu kita. Jadi jangan nunggu nanti kalau dia sudah berada di depan pintu kita. Cukup kita sudah dilewati setiap hari. Ini sudah cukup untuk mengikatkan kita dengan kematian. Jadi jangan sampai kita, urung kayaknya dina kiye. Ngasuk maning urung kayaknya. Urung bae. Ada saatnya. Ini sekarang kita kelewatan, betul. Ya, tetangga kita kanan mati. Besok apa? Kiri. Besoknya depan. Besoknya belakang. Kayaknya ngesuk nyung loh. Jangan, kayaknya ngesuknya pinggirnya maning loh. Enggak. Ini hanya sekedar masalah waktu saja. Makanya tadi kita katakan kematian itu satu, pasti dua, tiba-tiba. ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Nasihat dari khalifah yang keempat. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau mengingatkan kita dari dua penyakit. Yang pertama tulul amal, angan-angan yang terlalu muluk-muluk. Yang kedua ittiba'ul hawa, mengikuti nafsu. Kenapa? Karena yang namanya angan-angan terlalu panjang melupakan akhirat. Kalau kita anganannya terlalu panjang, kita lupa akhirat. Mau beramal sekarang, mau belajar sekarang, lah kayaknya besok masih ada waktu. Besok lagi, besoknya masih ada waktu. Akhirnya lupa, nggak jadi belajar. Pengen mulai untuk sholat tahajud malam ini. Tapi kayaknya besok aja deh, besok aja. Nanti besok aja, nunggulah. Nanti kalau sudah qiyamul lail Ramadan. Berarti masih berapa bulan lagi? Masih 11 bulan lagi. Ternyata sebelum Ramadan sudah meninggal dunia. Lupa. Tulul amal. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti nafsu. Mengikuti nafsu ini akan menyesatkan seorang dari kebenaran. Kebenaran sudah ada kelihatan di depannya. Tapi karena kalah dengan nafsunya, akhirnya dia tinggalkan. Maka beliau mewanti-wanti pertama dengan dua hal ini. Setelah itu kemudian beliau mengatakan di akhirnya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang di dunia waktunya beramal. Sekarang di dunia waktunya beramal, penghitungan amalan belum saatnya. Tapi nanti di hari akhirat yang ada hanya penghitungan amalan dan waktu beramal sudah selesai. Maka jangan sampai nunggu besok. Mau beramal sekarang. Nasihat dari Ibnu Umar atau salah seorang sahabat, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu di pagi hari enggak usah nunggu sore. Kalau sudah sore hari enggak usah nunggu pagi hari. Pagi hari ini pengen baca Quran, enggak usah nunggu nanti. Nanti sore pengen sedekah, enggak usah nunggu besok. Seperti itu terus. Kita harus berpacu dengan waktu. Modal kita ini waktu. Kalau modal waktu ini sudah habis, sudah selesai, the end. Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Makanya punya kemauan untuk beramal, segera eksekusi. Jangan undur-undur. Karena ini kesempatan kita. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. ويقول حسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. ويتأكد هذا المقام في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والصوارف عن الخير وعظمت الشرور التي
tusawwil al-batila lin-nufusi wa tuzayyinuhu laha. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ingin menjelaskan bahwa hisab itu akan terasa berat nanti hari kiamat bagi orang yang tidak pernah menghisab dirinya ketika di dunia. Proses hisab di hari kiamat itu kan ada yang gampang, ada yang mudah. Ada yang gampang, ada yang susah. Berarti antum nggak ngantuk. Ada yang gampang, ada yang susah. Orang akan mengalami proses hisab yang susah kalau di dunia nggak pernah menghisab dirinya. Tapi kalau di dunia dia sering menghisab dirinya, introspeksi diri. Makanya banyak orang-orang yang sebelum tidurnya dia, apa hari ini yang saya lakukan? Hari ini bagaimana amal soleh saya? Itu kalau orang seperti itu, nanti di hari kiamat akan ringan. Tapi orang nggak pernah introspeksi diri, nanti hari kiamat sulit. Itu nasihat dari siapa? Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian nasihat ulama yang lainnya mengatakan bahwa jiwa kita itu seperti teman yang gampang untuk berkhianat. Ya, teman yang gampang untuk berkhianat. In lam tuhasibhu dhahaba bimalik. Teman ini, rekan bisnis ini. Kalau kita terus pentelengi, terus kita awasi, dia akan jujur. Tapi sekali kita lalai, dia akan bawa kabur duit kita. Itulah jiwa. Jiwa itu seperti itu. Jadi harus kita terus awasi. Sekali kita tidak awasi, pergi dia. Akan membawa modal yang kita miliki. Nah. وقد كان الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو من جلة علماء التابعين يقول عن زمانه إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم توانيهم على الخير عفوا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغي لنا أن نكرهها فكيف الحال في زماننا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir beliau menukil perkataan ulama namanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Siapa beliau? Beliau salah satu ulama besar tabi'in. Beliau bercerita tentang kondisi di zamannya. Berarti zaman apa? Zaman tabi'in. Perhatikan baik-baik. Innas salihina fima madha. Orang-orang soleh di zaman dahulu. Berarti zamannya siapa? Zamannya sahabat. Kanat anfusuhum tuwatihim 'alal khairi afwa. Jiwanya orang-orang soleh dahulu itu mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Tanpa harus disuruh-suruh. Otomatis dorong untuk melakukan kebaikan. Ayo sholat. Itu jiwanya orang-orang soleh dahulu. Di zaman siapa? Sahabat. Wa inna anfusana. Adapun jiwa kita. Kita di sini siapa? Tabi'in. La takadu tuwatina illa ala kurhin. Kalau jiwa kita sekarang hampir-hampir tidak pernah ngajak kita kebaikan kecuali dengan memaksa kita. Kalau dahulu nggak usah dipaksa-paksa sudah melakukan kebaikan. Kalau sekarang harus dipaksa-paksa. Fayambaghi lana an nukrihaha. Maka kewajiban kita memaksa jiwa kita. Perhatikan baik-baik. Ini beliau sampaikan di zaman siapa? Tapi bagaimana di zaman ini? Maka zaman kita ini memang harus kita paksa. Walaupun tetap paksaan itu adalah dengan cara yang tidak sampai membuat kita berlebihan. Ya, sampai meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah buat anak-anaknya, sebagai suami buat istrinya. Tidak.
Tapi kita memang harus memaksa jiwa kita untuk mengikuti jalan-jalan kebaikan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.